perjalanan kita memang perjalanan sunyi, ya, yang tidak gegap gempita, tidak perjalanan yang wah-wah. Jadi kita memang berjalan senyap, Mas. Kita jaga protokol kesehatan dengan tertib, dengan ketat, yaitu selalu menggunakan masker kemanapun kita, kemudian selalu mencuci tangan di setiap aktivitas kita, kemudian tetap menjaga jarak walaupun dengan teman akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Pace-mace, om tante, adik kakak dorang, kita ketemu lagi dalam podcast Kaki Tanah Papua. Baik, pace-mace, om tante, kakak, adik, saudara semua, hari ini kita akan mengulas tentang dunia literasi tanah Papua. Dan hari ini, wah, kami bangga sekali bisa menculik ya, waktunya orang yang sangat luar biasa. Ini adalah cikal bakal terbentuknya literasi mungkin di tanah Papua. Tahunya saya di Manokwari, bahwa beliau yang mengawali inisiasi atau inisiator tentang gerakan literasi ini, yang mungkin Bapak Ibu dorang semua, KKD, kenal dengan namanya Noken Pustaka atau Perahu Pustaka. Nah, ini kita sudah berkunjung ke kediaman beliau, ke tempat beliau. Mari kita sama-sama berkenalan dengan beliau. Inilah narasumber kita sore hari ini. Ya, kenalan sendiri, Bapak. Silakan, Bapak. Selamat sore. Saya sendiri adalah inisiator yang menggagas untuk gerakan ini. Nama saya Misbah Fam Surbakti. Fam Surbakti ini dari Sumatera Utara, ya, dari suku Karo. Saya bersama rekan-rekan relawan melaksanakan pelayanan penyebaran buku di wilayah-wilayah yang mampu kami jangkau dengan berjalan kaki, dengan kendaraan roda 2, maupun harus berlayar menggunakan perahu, bahkan harus mendatangi wilayah dengan kuda maupun sepeda, bahkan dengan ojek. Sekilas demikian tentang gerakan literasi yang kami gagas melalui komunitas Noken Pustaka Papua. Pace-mace, om tante, kakak adik semua pernah dengar namanya Noken Pustaka, Perahu Pustaka, Kuda Pustaka, terus Motor Pustaka. Beliaulah, inilah orang di balik layar yang menginisiasi gerakan tersebut, yang sampai saat ini literasi itu bisa dikenal luas oleh masyarakat. Iya, Bapak, mohon izin. Ini kenapa atau kira-kira motivasi apa sih yang membuat Bapak mendirikan literasi di tanah Papua ini? Sebenarnya tidak terbayangkan ya bahwa apa yang pernah kita mulai dari 2015, 16, 17 ya, tahun-tahun lalu itu akan berdampak seperti ini. Karena sungguh niatnya hanya ingin berbuat sesuatu walaupun kecil yang kita hanya mampu lakukan itu, ya memang niatnya hanya itu. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kegiatan gerakan literasi ini erat kaitannya dengan kondisi-kondisi pendidikan maupun sekolah-sekolah yang kebanyakan ya di wilayah kita di tanah Papua. Hal itulah yang membuat saya berpikir bagaimana memecahkan persoalan yang dari tahun ke tahun tidak terputuskan masalahnya, kemudian program begitu banyak tapi tidak menyentuh, bahkan tidak menjawab persoalan. Tentang apa itu? Tentang kemampuan dasar baca tulis hitung ya, di siswa-siswa, terutama di lingkungan tempat saya bekerja. Setiap tahun menerima siswa baru masih selalu ada ya. Kita terima anak-anak yang masuk di SMP tetapi kecakapan, keterampilan baca tulis hitungnya masih kurang. Tidak menyalahkan siapa-siapa,
tidak juga menyalahkan keadaan, tetapi bagaimana kita membuat solusi paling tidak agar orang lain juga bergerak untuk fokus ke permasalahan tersebut. Sehingga saya berpikir bagaimana agar bahan-bahan bacaan ini bisa sampai ke tengah-tengah anak-anak, lingkungannya, di keluarganya, di kampungnya, agar mereka punya bahan bacaan. Karena saya yakin walaupun begitu keras mereka belajar membaca, menulis, berhitung, tetapi kalau bahan bacanya sendiri tidak ada, apa yang membuat mereka terangsang? Jadi inilah tindakan kecil, cita-cita kecil yang bergulir menjadi sebuah komunitas yang dikenal dengan komunitas Noken Pustaka Papua. Dan latar belakangnya hanya satu, yaitu bagaimana memecahkan masalah kekurangan bahan bacaan di tengah-tengah anak-anak yang usia pendidikan dasar maupun menengah, bahkan masyarakat umum di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh layanan perpustakaan daerah. Ada beberapa, mungkin tidak banyak ya, beberapa siswa yang sudah kelas, mungkin mulai kelas 5, 6, 7, 8, sampai 11, bahkan kelas 11, itu masih kesulitan dalam calistung. Ada. Makanya hadirlah gerakan-gerakan seperti ini. Ini fenomena yang terjadi. Mudah-mudahan ini bukan salah siapa-siapa, karena memang ya keadaan seperti itu. Iya Pak Misbah, saya pernah ketemu dengan adik Mandoen, kalau tidak salah satu relawan pemanggul Noken waktu itu. Ya. Memang motivasinya cukup sederhana. Saya bilang, Dix, kenapa kamu lakukan ini? Tidak bang, kita ini cuma pengen mendekatkan buku ini ke anak-anak saja. Jadi kalau saya jalan, ada anak-anak duduk di para-para, ya sudah saya singgah. Sudah saya gelar saja, saya tidak bicara apa-apa. Dong awalnya cuma tertarik di gambar-gambar, karena memang buku bacaan yang di bawahnya itu ada yang buku bergambar dan lain sebagainya. Dan itu beberapa tahun lalu. Nah, iya Pak Misbah, ini tadi kendalanya seperti itu. Terus kemudian sudah berjalan dan sekarang literasi itu sudah menyebar kemana-mana. Ada beberapa kelompok-kelompok literasi yang mengembangkan sayap sampai di pelosok-pelosok. Sebuah gerakan harusnya memang dari bawah, ya. Dalam arti dari daerah. Kalau kita katakan Manokwari, berarti harusnya dari distrik. Ya. Kita katakan distrik berarti dari kelurahan, desa, dusun, yang dimana di sana ada kelompok-kelompok masyarakat, ada kelompok pelajar yang kita sebut sekolah, ya, kelompok komunitas belajar di sekolah, ada juga kelompok belajar di luar sekolah, bahkan di tengah masyarakat. Literasi itu sebuah kebutuhan informasi, kebutuhan pengetahuan, kebutuhan wawasan, kebutuhan teknologi, kebutuhan hidup. Sehingga yang namanya kebutuhan, harusnya gerakan itu lahir dari orang yang membutuhkan. Ya. Jadi kalau yang membutuhkan itu sekolah, sebuah sekolah dasar atau sebuah SMP, maka seharusnya sekolah itulah yang membuat gerakan yang bisa menjawab kebutuhannya. Sehingga dengan dia bergerak, itu akan menggerakkan juga orang sekitarnya, sehingga kalau dia butuh bantuan, maka akan ada potensi-potensi orang yang akan membantu. Tapi kalau dia tidak bergerak, siapa yang tahu dia butuh apa? Ya. Dan sayangnya, karena kita kurang peduli dengan gerakan literasi ini, maka akhirnya gerakan itu datangnya dari atas, gitu. Yang kita sebut dengan gerakan literasi nasional. Gerakan literasi nasional diterjemahkan lagi oleh kementerian-kementerian lain. Kalau pendidikan disebut ya gerakan literasi sekolah. Kemudian di sekolah lagi ya kita buat aktivitas gerakan literasi kelas, gitu. Kemudian ada juga yang di luar sekolah. Bagaimana tadi Noken Pustaka itu hadir di luar sekolah, bahkan membantu sekolah-sekolah, gitu ya. Kemudian ada juga orang berpandangan
sebuah gerakan literasi, wah itu sangat kompleks, sangat ribet. Nah, saya tidak mau terjebak, terperangkap dalam pemahaman yang kompleks itu. Saya hanya berpikir Noken Pustaka Papua bisa berperan walaupun di bagian terkecil dari sebuah gerakan literasi. Kalau orang lain mengatakan kita harus mengadakan membimbing, membina orang, komunitas agar tumbuh wawasan keterampilannya untuk menulis. Kita membimbing, menggerakkan, mengarahkan, menambah wawasan agar orang bisa berkarya membuat sesuatu dari bahan bacaan. Saya tidak sampai ke sana pikiran saya. Pikiran saya sederhana saja. Apa itu? Ya tadi itu. Orang ingin membaca, tidak ada bahan bacaan. Orang mau beli buku, ada uang, mau beli buku, tidak ada buku yang dijual. Ya. Tidak ada buku yang diinginkan, tidak ada dijual. Gitu. Terus orang butuh buku tapi nggak tahu minta kemana. Gitu. Ajukan proposal, yang nggak ada orang bantu proposal itu untuk belanja buku. Tapi belanja barang yang lain mungkin ada. Gitu. Jadi ini yang saya melihatnya, apa yang bisa kita lakukan dengan komunitas, orang-orang yang punya kepedulian, dengan apa yang mereka miliki, mereka bisa menyumbangkan sesuatu untuk orang lain. Tidak usah luas, tidak usah jauh, dengan orang sekitar, tetangga dekat rumah, tetangga dalam satu RT, satu lingkungan, satu tempat pekerjaan, atau satu profesi begitu. Inilah yang kita lakukan berkaitan dengan gerakan literasi itu. Sehingga kita memang butuh orang-orang yang peduli, karena sifatnya memang literasi yang kita terapkan ini adalah kalau kita punya sesuatu, terus tindakan kita selanjutnya apa gitu. Nah, kalau kita punya sesuatu, ya bagi dengan orang lain. Nah, itulah tindakan literasi kita begitu ya. Dari kita paham, ya lakukan gitu. Jangan cuma dibaca, kemudian punya ilmunya, punya keterampilannya, terus diamkan. Ya, nggak disebar ke orang lain. Jadi ini pemahaman saya yang sederhana tentang sebuah literasi, dan saya kira apa yang kami lakukan dengan Noken Pustaka Papua, walaupun dalam tanda petik orang mengatakan siapapun bisa kalau cuma bawa-bawa buku. Cuman bawa-bawa buku saja pun siapapun bisa. Memang untuk bicara ya gampang, gampang sekali. Tapi sebelum kita lakukan, adakah yang mencobanya? Kan tidak begitu ya. Kemudian orang akan katakan juga itu bukan gerakan literasi. Kenapa? Cuman bawa-bawa buku. Dalam hati ya kita berpikir, kalau Noken Pustaka bisa membawa dan menyebarkan buku, maka silakan rekan-rekan relawan yang lain yang punya potensi, punya kelebihan tentang membimbing orang lain agar bisa cepat membaca, agar lancar membaca, bahkan punya kemampuan membaca cepat. Kalau dia punya kemampuan seperti itu, tolong mari kita bergandengan tangan, sama-sama kita terapkan pada komunitas-komunitas yang kita layani, gitu ya. Jadi tidak menuding, tidak hanya mendikte, tetapi berbuatlah. Gitu ya. Mari kita berbuat, karena sesungguhnya literasi itu perbuatan, gitu ya. Bukan hanya pengetahuan. Literasi itu dikerjakan, bukan hanya dibicarakan. Bukan siap. Pak Misbah, saya tertarik. Ketika tadi sebenarnya kekurangan ketersediaan bahan baca di tanah Papua, khususnya kita di Kabupaten Manokwari. Nah, sejauh ini bagaimana respon perpustakaan daerah atau pihak-pihak lain di luar sana ketika teman-teman gerakan literasi ini menyampaikan kebutuhan kepada pihak-pihak tersebut? Ya, sekali lagi ini mohon maaf kepada semua pihak yang punya keterkaitan dengan literasi maupun perbukuan. Sebuah lembaga dengan karakteristiknya pasti punya program dan punya juga keterbatasan dalam lingkup pelayanannya, sehingga sampai hari ini kami dari komunitas Noken Pustaka tidak pernah menyalahkan pihak-pihak yang sampai hari ini belum bisa membantu kami, gitu ya, karena kami sadar bahwa setiap lembaga institusi punya aturannya sendiri. Misalnya begini, ketika sebuah lembaga kami mengadakan pendekatan, bisa enggak bantu Noken Pustaka?
nanti mereka akan tanyakan ya, legalitas lembaga, NPWP, akta notaris dan lain-lain, mana proposal segala macam. Saya karena berangkat dari pemahaman masyarakat yang sederhana, katakan masyarakat di desa itu polanya sangat sederhana, tidak ribet gitu. Kalau kita mau bantu ya bantu aja gitu, nggak usah banyak sekali syaratnya gitu ya. Tanya NPWP, tanya itu, tanya segala macam. Tapi ya ini konsekuensi dan ini memang pilihan ya. Noken Pustaka Papua memang memilih jalan yang orang katakan mungkin ekstrim ya. Kalau meminta bantuan harus dengan segala macam proposal, ya udah gak usah bantu Noken Pustaka gitu aja. Gak usah bantu Noken Pustaka, begitu saja. Kemudian kami tetap membuka diri, tetap menerima donasi, buku, alat pelajaran, bahan bacaan, apapun itu, yang bekas kah, yang baru kah, untuk yang dibutuhkan oleh anak-anak di semua dataran di tanah Papua, khususnya di Manokwari, tempat kita berdomisili. Kami tidak pernah menutup diri untuk menerima bantuan-bantuan itu. Dan ketika bantuan itu datang pun, kami tidak itu jadikan untuk koleksi hanya untuk Noken Pustaka Papua. Tapi bila mana ada teman-teman penggerak literasi di belahan manapun di Manokwari ini, yang kebetulan kami punya koleksi yang dia butuhkan, kami pasti berbagi. Kami pasti berbagi ya. Jadi tidak pernah itu untuk kami tahan sendiri. Bahkan kami tidak juga menghitung ya, sudah berapa ratus, sudah berapa ribu buku dari Noken Pustaka yang sudah keluar, dan kami memang tidak berharap itu kembali gitu. Ya, baik, Pak Misbah, ini luar biasa sekali. Beliau bilang gerakan sederhana, tapi ini betul-betul menggerakkan semua komponen. Jadi yang beliau telah lakukan ini betul-betul menggerakkan, bukan hanya yang terlihat di depan mata, tapi memang gerakan-gerakan di tingkat bawah. Itu orang perlu buku ya silahkan pinjam, bahkan tidak kembali pun tidak dimintain dan segala macam, itu bergerak terus. Nah ini satu, saya penasaran sebenarnya dengan beliau ini, kira-kira metode apa yang digunakan oleh Pak Misbah ini untuk tetap memotivasi relawan Noken Pustaka ini tetap bergerak, tetap eksis sampai saat ini, yang kalau sekarang orang tidak terlalu heran lah ketika mendengar literasi. Dulu kan mungkin orang apa itu literasi dan tidak butuh. Ini kira-kira metode apa yang beliau gunakan untuk memotivasi teman-teman relawan ini? Sebenarnya metode ini kan sebenarnya katakan sudah suatu cara baku ya. Misalnya pernah dilakukan di tempat lain dan kita coba memodifikasi di tempat kita. Tapi saya lebih cenderung ini ke sebuah pendekatan aja gitu, bukan metode. Ini approach saja, pendekatan yang kearifan lokal ya. Sesuai dengan budaya kita di daerah ini. Misalnya kita punya rasa bangga ketika kita eksis ya. Ini kan tertanam di jiwa anak-anak muda nih ya, terutama di tanah Papua. Anak-anak muda ini akan sangat bangga ketika dia punya peran, ketika dia diakui satu upayanya. Namun dalam hal ini relawan Noken Pustaka ini dalam tanda petik, ini bukan satu kebanggaan gitu ya. Ini bukan satu kebanggaan, apalagi di awalnya. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Kenapa? Identik sebuah kegiatan selalu diapresiasi. Sebuah kerja pasti ada imbal baliknya begitu ya. Terlebih kita yang hidup di hari ini, prinsip kita kebutuhan hidup ya. Ketika kita bergerak pasti kita butuh dana, butuh operasional. Inilah sebuah tantangan bagi generasi muda, terutama yang kita ingin kukuhkan mereka sebagai seorang relawan ya, yang punya pekerjaan mulia, yang tidak diukur dengan pendapatan, gaji, honor, insentif dan lain-lain. Ini sebuah tantangan yang berat. Sehingga kalau ketika awal orang melihat ini sebuah gejala
bagus nih, rame nih, itu memang di mana-mana tumbuh gitu ya, keinginan untuk menjadi bagian dari komunitas Noken Pustaka di mana-mana ya, di kelurahan sana, di kecamatan sini, di kabupaten sana, ya semua ingin gitu ya, semua ingin menjalin hubungan, link, ingin jadi bagian dari Noken Pustaka Papua. Tetapi itu semua akan teruji Mas, ya, terseleksi. Sampai di mana ketangguhan, kegigihan, kesabaran mereka itu teruji gitu. Ada yang bisa bertahan 2 bulan, ada yang bertahan 2 minggu, ada yang bertahan 1 tahun, ada yang 6 bulan, ya, pasang surut. Tapi karena memang awalnya kita yakin gerakan ini hanya bisa berjalan dengan relawan-relawan yang betul hatinya ada untuk berbagi, ada peduli terhadap sesama, saudara di Manowari. Maka kalau tadi Mas Toto katakan apa metodenya, maka pendekatannya hanya itu. Pendekatannya adalah kearifan ketika lokal, kita bicara soal eksistensi dan kebanggaan, maka bangga apa tidak ketika seorang anak muda punya peran, punya investasi di bidang sumber daya manusia yang hari ini anak ingin baca buku, dan hari ini bisa didapatkannya buku, yang hari ini dia ingin sebuah pengetahuan, terhambat karena nggak ada buku, maka begitu itu kita sajikan ke depannya, itu sepanjang hayatnya dia akan ingat kita, dan kita menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ini yang saya tanamkan gitu. Jadi jangan menunggu seorang anak muda tunggu jadi pegawai dulu baru nanti bisa berbagi, seperti gerakan Noken Pustaka gitu. Jangan tunggu jadi pegawai dulu gitu. Atau yang sudah punya uang tapi masih mikir-mikir belum cukup nih, kalau mau jadi relawan, aduh nanti bensin nggak. Jangan tunggu uangnya cukup, gitu ya. Jadi apa yang Anda miliki hari ini, punya waktu, berbagi dengan waktu. Ya. Anda punya tenaga, berbagi dengan tenaga. Anda punya finansial yang bisa menggerakkan orang lain, mari dengan Noken Pustaka begitu. Jadi maka lakukanlah sesuatu dengan apa yang Anda miliki, sekecil apapun itu gitu. Jadi tidak menunggu semuanya serba cukup dulu baru ya. Gitu, baru bergerak gitu. Baik, kerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini dan sesegera mungkin. Nah, itu tentang kebaikan. Hanya itu pendekatannya. Sebuah pendekatan saja, tidak punya metode khusus. Pendekatan itu. Jadi pesannya beliau adalah tentang kebaikan, ya kan? Sudah kerjakan saja, ya kan? Sesegera mungkin, semampu yang bisa dikerjakan, termasuk kemampuannya kalau hanya mengantarkan buku, membagi-bagi buku, ya silakan kerjakan saja. Baik itu. Ya baik Pak Misbah, kita kembali. Ini 2 tahun ini kan kita sama-sama tahu negeri kita, dunia, negara kita, kabupaten kita ini juga kena dampak pandemi COVID-19. Nah, 2 tahun belakangan ini apakah ada kendala dengan gerakan-gerakan literasi teman-teman relawan Noken Pustaka Papua ini? Ya, ini sangat signifikan Mas. Jadi karena ini dampaknya ke sosial dan kesehatan, bahkan ke ekonomi spesifik ya. Relawan kita juga kan adalah pekerja-pekerja yang serabutan ya. Tidak punya pekerjaan tetap. Dan peluang itu semakin kecil begitu. Ketika mereka harus mencukupi kebutuhan hidupnya di suasana yang serba terbatas gitu ya. Kalau tadinya mungkin banyak pekerjaan yang mereka bisa ambil peran di situ sehingga mereka punya kebutuhan bisa tercukupi, dan sisa waktunya dia bisa berbagi dengan Noken Pustaka, maka itu sangat signifikan, hubungannya erat sekali. Aktivitas relawan kita pun jauh drastis menurun, bukan berarti tidak bergerak, tetap ada bergerak, tetapi karena kita memang relawan Noken itu memang sudah dari awalnya kita punya prinsip, perjalanan kita memang perjalanan sunyi ya, yang tidak gegap gempita, tidak perjalanan yang wah-wah, jadi kita memang berjalan senyap Mas. Tanpa pantauan orang juga. Gitu. Pergerakan itu sebenarnya masih termonitor sampai sekarang, tapi memang tidak terlalu. Ya, baik Pak Misbah. Ini kalau saya mengait-ngaitkan tadi, kita sempat ngobrol tentang kurangnya ketersediaan bahan baca di pelosok-pelosok misalnya. Nah, ini kaitannya dengan ada beberapa masyarakat kita yang
tidak menerima informasi virus ini dengan baik, sehingga ada penolakan, ada apa namanya, dan lain sebagainya, tidak mau divaksin. Itu kira-kira apakah ada kaitannya dengan literasi ilmu pengetahuan dengan penalaran seseorang menerima informasi? Ya, saya kira erat kaitannya. Prinsip yang kita katakan baca informasi sebenarnya kan tidak hanya membaca teks ya. Tidak hanya membaca teks. Membaca berita kan tidak hanya membaca tulisan di media, di koran maupun di media. Tapi sebenarnya membaca itu kan sangat luas. Membaca situasi, membaca iklim, membaca gejala ya. Bahkan fenomena ya yang dari leluhur nenek moyang kita pun itu sudah ada gitu. Jadi nggak usah hari ini harus baca apa media sosial gitu, enggak juga gitu. Jadi dari fenomena saja kan bisa gitu. Dan saya kira itu satu. Yang kedua, kita memang butuh, karena literasi ini adalah nyata ya, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi bagi orang yang sudah paham, bagi orang yang sudah mengerti, bagi orang yang sudah menerapkan, kita mau juga mereka jadi contoh gitu ya, sehingga bisa menggerakkan juga orang lain, terutama yang orang-orang yang punya pemahaman, orang-orang yang punya wawasan. Nah, saya kira di sana masalahnya. Begitu juga, saya tidak menyebut ini pejabatkah siapakah, tidak, tapi bagi orang yang paham ya, maka mari kita lakukan, bahkan buatlah ini menjadi sebuah pembelajaran agar ini berdampak pada orang lain yang tadi tidak paham supaya paham gitu. Sehingga kita tidak selalu dalam situasi menyalah-nyalahkan pihak sana, pihak sini, enggak. Karena literasi ini pun, ini kan hanya baru berapa tahun belakangan kita sebut ini literasi. Padahal dari dulunya ya ini kegiatan membaca, menulis, ya mempraktekkan apa yang dibaca, apa yang ditulis. Jadi dari dulu pun ini sudah ada gitu. Di kampung-kampung, di desa-desa pun ada. Walaupun tidak ada perpustakaan di kampung, tapi balai desa itu ada buku-buku loh. Di balai desa ada buku-buku. Buku apa itu? Buku-buku yang dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat apa itu? Ya masyarakat tani. Ya, karena ada buku-buku tentang pertanian, pembibitan, bagi ibu-ibu yang senang menganyam, ya, menjahit, menyulam, ada juga masakan-masakan. Nah, ini semua sebuah pengetahuan, wawasan, keterampilan, bahkan bisa menjadi sumber kehidupan keluarga begitu kalau dikelola dengan baik, ditekuni, dipraktekkan, bahkan dikembangkan. Jadi dulu tidak disebut ini literasi gitu. Sekarang memang disebut inilah kegiatan literasi. Nah, jadi bagi saya literasi itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi itu nyata. Sehingga ini butuh aksi, butuh contoh nyata yang bisa dilihat orang lain sebagai bahan pembanding antara apa yang dia baca dengan apa yang dia lihat. Gitu. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita butuh aksi, kita butuh contoh nyata, karena literasi ini adalah nyata. Maka teman-teman relawan literasi ya, di komunitas apapun yang berada di tanah Papua, baik di Manowari, di mana saja, mari kita sama-sama memberikan contoh, bahkan demi kesehatan dan keselamatan para relawan, sekaligus ini menjadi sebuah contoh dan pembelajaran bagi rekan-rekan, saudara-saudara kita yang kita layani dalam bidang literasi yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan ini besar manfaatnya untuk para relawan, bahkan punya dampak kepada orang-orang yang kita layani di bidang literasi. Podcast Kaki Tanah Papua kali ini, yang saya ambil dari diskusi kita hari ini adalah bahwa literasi itu dikerjakan, bukan hanya dibicarakan. Mari kita sama-sama bergerak mengerjakan literasi sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan simpan ilmu di rumah Anda, jangan simpan ilmu di kepala Anda. Sampaikan ilmu tersebut ke sekitar kita. Baik, terima kasih sahabat Kaki Tanah Papua, Pace Mace, Om Tante, adik kakak semua.
Sampai ketemu lagi di podcast Kaki Tanah Papua berikutnya. Salam literasi. Dah.